teman-teman semua, selamat datang di video saya. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran penjelasan singkat mengenai salah satu organisasi kerjasama ekonomi internasional. Organisasi apa? Yaitu organisasi IMF atau International Monetary Fund. Nah, sebelum saya menjelaskannya, kalian jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. She makes me go, she makes me go, Selanjutnya, IMF bertugas untuk mengatur sistem keuangan internasional dan menyalurkan sumber dana kepada negara-negara yang membutuhkannya. Kemudian, ada pun tujuan dari organisasi IMF, yaitu yang saya dapat ada 4. Yang pertama, mempererat kerjasama moneter internasional. Yang kedua, mendorong suatu perdagangan internasional. Yang ketiga, mengutamakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan yang keempat, menyalurkan sumber dana kepada negara-negara anggota yang masih mengalami kesulitan neraca pembayaran. IMF atau International Monetary Fund, atau yang dapat diartikan juga sebagai dana moneter internasional. Nah, organisasi IMF ini juga salah satu organisasi yang bekerja dengan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi IMF dibentuk pada tahun 1944 pada saat konferensi Bretton Woods, New Hampshire di Amerika. Kemudian diresmikan pada tanggal 27 Desember tahun 1945 yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat. Nah, pada saat pembentukan organisasi IMF ini, jumlah anggota negara masih berjumlah 29 negara. Pada saat pembentukan organisasi IMF yang dilaksanakan pada tahun 1944, jumlah anggota negara yang dimiliki oleh organisasi IMF masih berjumlah 29 negara. Kemudian saat ini, jumlah anggota negara dari organisasi IMF ini sudah semakin bertambah banyak, yaitu berjumlah sebanyak 189 negara yang ada di dunia. Dikarenakan jumlah negara yang cukup banyak, maka saya hanya akan menyebutkan beberapa dari negara umum organisasi tersebut. Di antaranya yaitu negara Belgia, negara Amerika Serikat, negara Belanda, negara Cina, dan negara Indonesia. Negara Indonesia bergabung dengan organisasi IMF pada tanggal 10 September tahun 1952, yang pada saat itu Gubernur IMF menandatangani persetujuan bahwa negara Indonesia resmi menjadi anggota negara oleh organisasi IMF, yang kemudian Indonesia menandatanganinya kembali pada tahun 1953, yang pada saat itu Indonesia resmi menjadi anggota negara dari organisasi IMF ini. Negara Indonesia dengan mengikuti organisasi IMF, apakah mempunyai keuntungan atau malah mempunyai kerugian? Tentu saja negara Indonesia mempunyai keuntungan. Keuntungan yang dapat kita lihat yang pertama, yaitu wisata yang ada di Bali dapat kita lihat. Saat ini dibanjiri oleh pendatang-pendatang dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk melihat wisata Bali yang sangat indah. Sehingga produk-produk yang ada di Bali juga terjual banyak, dibeli oleh negara-negara luar. Yang kedua, keuntungan yang kedua, organisasi IMF ini diyakini mempunyai banyak investasi. Dan yang ketiga, solidaritas terhadap organisasi IMF ini terhadap korban bencana yang ada di negara-negara lain cukup tinggi. Yang keempat, organisasi IMF ini pernah menyarankan bahwa mengurangi subsidi BBM dan tarif listrik terhadap sudut pandang ekonominya. Dan hasil ini dapat meredam inflasi sementara yang ada di Indonesia. Dari keuntungan Indonesia yang pertama tadi, yaitu wisata Bali, maka ekonomi dari Bali itu meningkat. Nah, demikianlah video yang dapat saya buat. Jika teman-teman ingin lebih tahu lebih jelas mengenai apa itu organisasi IMF, silakan kalian cek link yang ada di deskripsi yang nanti saya akan buat. Dan juga jika teman-teman ingin lebih tahu berita terbaru mengenai organisasi IMF, nanti saya juga akan buat link di bawah ini. Sekian video yang dapat saya buat. Jika ada kesalahan kata dalam video saya tadi, mohon semua dimaklumi. Sekian dan terima kasih.